Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Firdaus dengan NPM 2412 Di sini Bapak ingin memaparkan materi tentang berbaik sangka. Nah, apa sih berbaik sangka? Ya kan? Masuk ke pendahuluan nih. Apa gerang berbaik sangka itu? Ya kan pasti kalian ada yang tahu dan juga ada yang tidak tahu. Nah, jadi yang tidak tahu akan menambah wawasan baru untuk kalian, dan untuk yang sudah tahu akan bertambah ilmunya. Jadi jangan disepelekan. Karena apa? Karena berbaik sangka ini adalah salah satu cara untuk mensukseskan kita dalam bersosial, dalam hubungan baik dengan orang lain. Nah, ya, lanjut kita ke slide, yaitu apa gerang arti atau maksud dari berbaik sangka. Nah, berbaik sangka artinya kita berusaha untuk memiliki prasangka yang baik terhadap orang lain dan situasi sekitar kita. Yang mana berarti kita tidak pernah mudah menilai buruk orang lain dan selalu berusaha mencari sisi positif dan juga sisi setiap kejadian. Jadi jangan cepat untuk menyimpulkan suatu hal begitu. Karena apa? Karena di setiap orang itu pasti ada memiliki alasan tertentu yang mengakibatkan orang tersebut melakukan hal itu. Dan juga di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Ya kalau. Nah, selanjutnya nih, konsep berbaik sangka di dalam Islam itu seperti apa sih, Pak? Begitu kan? Ya, yang pertama di dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 12 itu yang artinya berbunyi seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, kenapa sih Pak jadi dosa? Kita harus tahu dulu kenapa harus jadi dosa, ya kan? Nah, kenapa? Jadi alasannya prasangka itu adalah hal yang tidak baik untuk kita kerjakan. Karena apa? Karena bisa menimbulkan hal-hal buruk lainnya, seperti mana kita menilai orang jahat. Lalu dengan kita menilai orang jahat, maka kita akan merasa terancam dengan orang tersebut. Lalu ketika orang sedikit saja salah, kita akan menilai orang tersebut salah. Bisa jadi dengan hal itu mengakibatkan pertikaian atau pertengkaran antara satu sama yang lain, begitu. Yang mana kita ketahui sendiri di dalam Islam ketika berkelahi itu adalah suatu hal yang menimbulkan dosa, gitu. Nah, di dalam hadis pun sudah dijelaskan, sabda Nabi di dalam hadis riwayat Abu Daud berkata, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Artinya apa? Kita harus mencari kebaikan dalam diri orang lain dan tidak cepat menilai mereka berdasarkan kesalahan kecil. Jika kita selalu berbaik sangka, hubungan kita dengan orang lain akan semakin harmonis. Seperti mana yang sudah Bapak bilang di awal tadi, apabila kita berbaik sangka maka kita akan nyaman berbicara dengan orang. Kita akan mudah menerima orang lain dengan kita. Dengan kita bisa menerima orang lain, maka orang lain pun bisa menerima kita. Itu makanya Nabi menyebutkan seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya nih, menerima takdir dengan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Maksudnya apa? Di sini kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah, bukan dituntut, bahkan ini adalah suatu keharusan. Nah, kita juga diajarkan berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak harus percaya bahwa itu semua sudah ditentukan dengan hikmah yang terbaik untuk kita.
selanjutnya. Nah, mengapa gerang Pak? Berbuat sangka itu sangat penting. Ya, kalau pasti kalian bertanya-tanya. Sudah kalau kalian mendengarkan apa yang kata Bapak jelaskan di awal, itu sudah ada menggambarkan gitu. Nah, cuman sini Bapak ingin memaparkan sedikit lebih jelas. Alasan yang pertama yaitu mencegah perasaan negatif. Kenapa? Ketika kita tidak berbaik sangka, kita akan mudah merasa marah, dendam, dan juga iri hati. Namun, jika kita berbaik sangka, hati kita akan lebih tenang dan tidak mudah dipenuhi oleh perasaan negatif. Nah, masuk ke alasan yang kedua yaitu membentuk hubungan yang baik. Berbaik sangka membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketika kita tidak cepat menghakimi, orang lain juga akan merasa dihargai dan lebih nyaman bersama kita, sehingga hubungan kita dengan orang lain menjadi harmonis. Lanjut, yaitu alasan yang ketiga, menjaga kedamaian hati. Dengan berbaik sangka, kita lebih bisa menerima perbedaan pendapat atau tindakan orang lain tanpa merasa terganggu, yang mana ini akan membawa kedamaian dalam hati maupun kehidupan sehari-hari. Itu. Selanjutnya ke prakteknya. Bagaimana sih Pak cara penerapannya berbaik sangka ini? Oke, cara yang pertama itu berhenti cepat menilai orang lain. Cobalah untuk tidak langsung menilai buruk seseorang, terutama jika kita tidak tahu latar belakang seseorang atau situasi mereka. Misalnya nih, jika ada seseorang yang terlambat datang, jangan langsung berpikir negatif seperti oh pasti dia tidak disiplin. Jangan, mungkin saja ada alasan yang tidak kita ketahui. Hanya jangan cepat menilai orang lain. Cara yang kedua yaitu mencari kebaikan dalam situasi. Ketika menghadapi suatu masalah atau hal yang tidak menyenangkan, berusahalah untuk melihat sisi positifnya. Contohnya seperti ujian tiba-tiba sulit. Ketika ulangan nih sulit, kita berpikir mungkin ini untuk melatih saya menjadi lebih siap di masa depan. Namanya saja kan ujian nih. Apakah kita sudah siap menghadapi tantangan selanjutnya? Makanya kita tuh harus berpikir positif di dalam setiap situasi dan kondisi. Begitu. Cara yang ketiga itu memperbaiki komunikasi. Dan jika ada sesuatu yang membingungkan, lebih baik berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan daripada berprasangka buruk. Kenapa? Komunikasi yang jelas akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman. Itu. Selanjutnya, sampailah kita di penutup. Nah, penutup yaitu berbaik sangka membawa manfaat besar dalam hidup kita. Kedamaian hati, hubungan baik, dan hidup lebih positif. Mari kita berbaik sangka kehidupan sehari-hari. Nah, jadi cukup itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.